Masih dari Cook Island, dari kota Rarotonga. Inilah cerita pekerja Indonesia yang mengawali pekerjaannya sebagai tukang sapu, kemudian sukses memiliki proyek-proyek keramik, bahkan bisa menggaji kawan-kawannya sebagai anggota timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat New Zealand Channel. Jumpa lagi dengan New Zealand Channel dan kini masih serial dari Rarotonga. Mungkin sobat-sobat New Zealand Channel ada yang ingin bekerja atau mendapatkan pengalaman kerja di Rarotonga. Bagaimana sebetulnya kerja di Cook Island ini di Rarotonga, dan bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang sudah bekerja di sini. Untuk lebih lengkapnya, kita temui salah satu warga Indonesia yang ada di Rarotonga, Pak Habibie. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum Pak Habibie, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat kami di sini. Oke, Pak Habibie, boleh cerita kok nama lengkap Pak Habibie siapa sih? Nama lengkap saya Jainal Habibie. Saya dilahirkan di Pandeglang, Banten, Iya. dan dipanggil sehari kalau di kampung itu Apip, tapi kalau luar kampung Apipi. Oh gitu. Ngomong-ngomong usianya udah berapa nih sekarang Pak Habibie? Usia mungkin udah hampir, udah 46 kali Pak. Oh, masih muda. Tapi Pak Habibie ngomong-ngomong udah berapa lama di Rarotonga? Di Rarotonga saya awal kesini itu tahun 2009 awal. Ya. Nah, sempat pulang 2011, sempat sendat ada di Indo kurang lebih hampir 3 tahun ya stay di Indo. Berhubung karena kebutuhan nyari kerja susah, akhirnya saya kembali lagi ke Rarotonga. Ah gitu. Gimana ceritanya kok bisa sampai Rarotonga? Ceritanya semua awal cerita ke Rarotonga via teman semua. Antara teman kekeluargaan, akhirnya komunikasi, dicariin lah kerjaan seperti itu. Jadi kawan itu ada di Rarotonga sebelumnya ya? Awalnya semua bisa ke Rarotonga itu wasilahnya karena teman yang udah duluan ada di Rarotonga. Karena kita kesini nggak ada agensi, semua pasti via teman-teman atau saudara atau keluarga. Gimana caranya kok bisa ke Rarotonga lewat teman? Prosesnya gimana? Prosesnya semua dulu sih zaman dulu ya sampai sekarang sih paling via email. Dulu belum ada WhatsApp ya, masih lewat email atau Facebook dulu, Messenger. Dulu ya agak sulit sih komunikasi paling lewat Messenger. Kalau sekarang ya via email, WhatsApp. Ya informasi sih via telepon. Oke, terus Pak Habibie gimana? Udah dapet job offer atau udah dapet penawaran kerja di Rarotonga sebelum ke sini dari Indonesia atau langsung datang pakai turis visa? Oh, jadi prosesnya kami dulu waktu kesini semua proses bikin paspor, medical, semua komplit. Setelah itu dikirim ke Cook Island ke teman siapa entah saudara di sini baru disalurkan ke bosnya baru diproses. Oh, jadi dapet job offer, dapet penawaran kerja dari bos yang ada di Rarotonga ya, baru kemudian ke sini. Iya. Waktu itu tawaran kerjanya sebagai apa Pak Habibie? Duh, perjuangan pahit ini Pak kalau perjuangan kerja. Gimana tuh cerita? Ya, kalau tahun 2009 saya itu tukang sapu Pak, tukang di rumah. Tukang ngebantu prepare, masak, jualan pribadi di toko gitu kan, bukan di restoran. Nah, kontrak waktu itu 2 tahun. Setelah 2 tahun setengah saya pulang. Sempat berhenti di Indo hampir 2-3 tahun. 2015 saya kembali lagi ke Rarotonga, cari kerjaan lagi. Nah, kebetulan ya nasib yang kurang beruntung. 1 tahun saya dulu kerja di solar panel. Solar panel apa di sini? Kalau di sini namanya, kalau di kita listrik tenaga surya. Tenaga surya. Kalau di kita ya, Sebagai apa tuh Pak? ya cuma pemasangan aja. Pemasangan kita, wah kerja berat itu Pak. Angkat lah solar panel ke atas seng. Tiap hari itu kepanasan Pak. Masya Allah. Panas-panasan. Dilalah bosnya itu kadang-kadang nggak ingat waktu.
Pernah saya suatu saat Pak, dari jam 8 kerja Iya. sampai jam 7 nggak berhenti. Padahal saya bawa bekal itu buat makan siang. 8 pagi sampai 7 malam. Jam 7 malam, padahal saya bawa bekal, itu bekal saya di jok motor. Kirain saya jam 12 tuh mau pulang ke rumah istirahat. Ternyata bablas nyambung kerjaan, sampai itu nggak makan seharian Pak. Nah dilalah ya namanya di sini ya kita nggak bisa ngomong apa ya. Kita takut semua sama di sini. Intinya begitu bos begini manut. Ya itu zaman dulu ya. Nggak bisa minta izin mau makan dulu gitu. Ya itulah Pak, keberanian kita itu nggak ada karena hawa takutnya kadang-kadang ya seperti itu Pak. Padahal si perut lapar, hati sih jengkel sebenarnya. Kenapa kok ada rasa takut gitu? Ya terutama ya kadang basah, terus ya pikirnya karena di negara orang aja Pak. Pikirannya tuh yang ditakuti sebenarnya bukan takut apa-apa, takutnya dipulangin aja Pak. Karena kita masih butuh untuk cari uang buat ngasih nafkah anak istri. Itu kadang-kadang yang kelemahan kami di sini selalu manut ya itu Pak. Karena kan nggak ada komunikasi, kalau dipulangin gimana, kalau istilahnya di ini gimana. Jadi pikirannya ke depannya Pak. Iya. Kayak gitu. Boleh tuh berapa dibayar sama bos yang lama? Itu dulu Pak, itu seminggu cuma $200 Pak. Itu 8 jam kerja. Iya. 8 jam kerja, Itu 1 jam paling berapa? ya nggak nyampe $6. Ah. Nggak nyampe $6. Itu pun saya cuma kontrak ke 2 tahun, cuma nyampe setahun Pak. Cuma nyampe 2 tahun. Nah setelah 2 tahun, saya sebelum mau pindah bos sebenarnya waktu itu. Mau pindah bos tetap nggak boleh, kamu harus pulang. Padahal ada yang mau ngambil, dia mau ganti rugi, entah tiket, entah apa, bos tetap kamu harus pulang. Ya terpaksa Pak pulang, beli tiket sendiri. Itu sudah 2 tahun atau baru Enggak, setahun? cuma setahun Pak, karena istilahnya perusahaannya bangkrut waktu itu. Bangkrut. Akhirnya saya pulang, sebelum pulang saya nyari bos. Alhamdulillah saya ketemu bos di Raro Fried Chicken di kota itu ya, di Raro Fried Chicken. Itu saya dulu pulang 3 minggu di Indo. Setelah 3 minggu saya dikirim tiket, saya berangkat lagi ke sini. Itu Pak Hafiz sekarang udah gimana dengan bos baru? Sudah lebih tenang kerjanya? Nah, Bayarannya lebih setelah kerja di Raro Fried itu pun saya kerja sama, seminggu cuma 200 Pak. $200 Masih 200 seminggu. selama Kebetulan 8 jam sehari. ya di Raro Fried dulu di kontrak itu 7 jam per hari. Nah pas kebetulan ya mungkin semua itu takdir Allah Pak ya, semuanya yang terjadi apapun kita hanya bisa rencana. Nah waktu itu padahal kontrak saya 7 jam, nggak tahu dilalah tiba-tiba saya cuma dikasih kerja cuma setengah hari. Setengah hari kerja saya cuma motong ayam tiap pagi, motong ayam karena kan di Raro Fried Chicken motong ayam paling keselang waktu, motong rumput, bersih-bersih rumah, toko. Nah setelah itu yang nggak tahu saya bilang kekuasaan Tuhan, kenapa? Setelah itu banyak saya yang nawarin kerja di luar. Bahkan bos saya sendiri yang nawarin, tapi kamu selesai motong rumput, kamu kerja ya di sana. Udah saya bilangin per jamnya $10. Nah, nggak tahu jalannya, saya nggak tahu. Gaji tetap full. Kadang nggak nyampe setengah hari Pak, kadang 3 jam. Ya nggak tahu, semua ada yang ngatur. Nah dari situlah mulai saya Pak. Banyak yang nyuruh, itu luar bos, tapi semua pelantara lewat bos, nggak di belakang bos. Nah masalah pembayaran langsung ke kita dari pihak si yang mengerjakan itu. Udah itu selama 3 tahun Pak. Nggak selama 2 tahun. Setelah itu saya masang keramik, disuruh orang lain, tiba-tiba ada bos keramik nemuin saya. Tapi ya kenalan nama siapa gini. Oh kamu bisa masang keramik? Oh iya bisa. Kamu mau nggak kerja sama saya? Oh enggak, saya punya bos. Boleh nggak minta izin? Oh silahkan kamu datang ke bos saya. Kalau kamu mau saya silahkan datang ke bos saya. Nah besoknya saya datang, bos saya ngomong, tapi kamu mau nggak kerja masang keramik? Terus ya nggak apa-apa, full time. Oh iya full time. Terus gimana bayarnya? Saya udah bilang ke bos keramik, kamu dibayar 13 per jam. Oh oke, bagus Pak. Tapi buat $3 buat saya. Oh nggak apa-apa. Senang banget ya Pak, dibayar $10 per jam. Padahal itu $13. Jadi saya ngegaji bos Pak. Saya ngegaji bos tiap minggu. Itu perjalanan 1 tahun Pak. Perjalanan 1 tahun.
Tapi sebelum itu, ya lupa saya. Sebelum itu saya kerja keras. Gaji per jam $7 part time. Itu temennya bos, ketaro, nyangkul, nanam singkong, nanam taro, ubi. Pokoknya udah, yang penting jamnya panjang biar dapat lebih. Tiap hari kayak gitu, kerja keras, kerja keras. Ya itulah terakhir saya ketemu bos keramik. Itu lama saya kerja sama Torap Keramik, hampir 2 tahun. Ya dibayar $13, tapi lewat bos ke saya $10 per jam. Cuma jamnya panjang karena full time. Udah nggak kerja lagi di bos, full time. Nah setelah itu suatu saat ada teman lagi yang butuh orang buat maintenance. Nah akhirnya setelah saya kerja, saya bilang minta saya waktu itu, bos kalau mau ngambil saya silahkan datang aja ke bos saya. Bos saya ngebebasin siapapun yang bilang. Akhirnya bos yang mau pekerjakan itu, Rarosain yang bos saya sekarang, komunikasilah ke bos saya yang lama. Boleh nggak saya pakai APP? Boleh. Terus gajinya berapa? Nah waktu itu bos saya minta 15, calon bos yang ini angkat tangan cuma minta $13. $13. Angkat tangan, dealnya $12 pak per jam. Udah deal $12 per jam, kerja setahun pak. Ini bukan yang keramik nih? Bukan, akhirnya pindah dari bos keramik. Oh di bos keramik tetap pas saya nyambung setelah jam 4. Oh jadi lanjutan kerja di keramik sambil tadi kerja lagi. Betul. Yang $12 per jam itu kerja apa? Di bangunan aja pak, tentang renovasi. Iya. Aslinya saya di Indonesia belum pernah seumur Jadi pak. tambahan itu ya? Itu tambahan. Aslinya ya di Indo saya belum pernah nukang. Yang nggak tahu, saya bilang semua nggak tahu. Semua tangan saya bisa kerja di sini pak. Saya nggak tahu pokoknya. Di Indo saya nggak pernah kerja di bangunan, nggak pernah masang keramik sama sekali. Keahlian saya hanya cuma satu, hanya ngecat selama 9 tahun di proyek di Indonesia. Nggak tahu di sini saya juga. Nah cerita yang bos sekarang saya digaji $12, udah setahun saya kerja pak. Tapi ini tambahan kan yang $12 ini, di luar yang keramik ya? Di luar pak, jam 8 sampai jam 4 saya masuk ke bos keramik sampai jam 9 tiap hari pak. Pokoknya kerja keras, jam 4 pulang, mandi, sembahyang asar, berangkat lagi kerja start jam 5, pulang jam 9. 5 sampai jam 9 itu kerja di bangunan kan, bukan di keramik? Di keramiknya sorenya justru pak. sorenya yang di keramik. Sorenya itu saya nyambung ke bos keramik lagi. Paginya saya full time di sana. Nah selesai kontrak 3 tahun, bos ini mau ngambil. Yang keramik? Bukan, Rarosain ini. Yang bangunan itu? Yang bangunan. Akhirnya saya konsultasi ke bos, alhamdulillah saya dikasih pindah. Oke, saya sebelum pindah nanya, gaji saya gimana? Oh tetap lanjut. Oh boleh. Kalau saya pikir, wah $12 ini langsung ke saya, nggak lewat bos lagi. Udah alhamdulillah pak, dengan itu saya pindah bos resmi. Jadi keramik nggak lagi? Keramik tetap lanjut. Oh tetap lanjut. Itu tiap sore pak partemen saya. Istilahnya cari tambahan lah jam 5, 9:59. Nah setelah itu akhirnya saya pindah kontrak di sini, dibayar $12 per jam. Alhamdulillah dapat seminggu itu dapat 405 hari kerja. Itu udah alhamdulillah pak di sini. Itu yang pagi kan? Iya yang Tapi pagi. yang keramik dapat berapa itu berarti? Yang keramik kalau Sabtu full, Minggu full. Ini kalau cerita itu sih pada apa sekarang 500-600. Jadi seminggu total bisa sekitar 1.000 ya? Itu pak alhamdulillah. Cuman yang keramik masih tetap dipotong $3 sama bos? Enggak, udah luar dari bos itu. Udah bebas, saya udah bebas sendiri kemana-mana bebas. Kebetulan ya dengan kekuasaan Tuhan mbak ya, bos saya memperbebaskan. Silahkan kamu mau kerja di mana aja, yang penting kamu hati-hati. Saya bebaskan. Alhamdulillah pak, sampai sekarang pun saya nggak lepas dari keramik pak. Jadi sekarang keramik dan bangunan? Bangunan saya nggak terlalu megang karena banyak alat. Kalau keramik simple alatnya. Sampai sekarang alhamdulillah pak, saya nggak kekurangan kerjaan. Nggak tahu sorenya di keramik, sorenya aja pak. siangnya di bangunan tetap kan? Iya tetap itu di bos kan tentang bangunan. Kadang bos saya kan Rarosain bikin sign iklan. Jadi macam-macam. Kalau di bos apa yang disuruh itu yang saya kerjakan. Alhamdulillah. Cuma setelah itu sorenya aktivitas saya tetap saya megang keramik. Dan sempet saya sampai sekarang pun dimusuhin sama bos keramik saya. Loh, kenapa? Kan masih di keramik? Bos saya kan bos terkenal di Cook Island masang keramik. Jadi saya sering masang keramik di luar tanpa sepengetahuan dia. Oh gitu. Jadi dia marah karena dia bilang kamu ngambil job saya. Padahal saya nggak pernah ngambil job dia.
Saya nggak tahu dengan sendirinya nomor telepon saya teredar di sini Cook Island, Pak. Lah tapi kan Pak Pipi emang masih ada waktu kerja di tempat lain karena kan pagi di bangunan, Betul. sore di keramik. Betul. Nah terus pasang keramik yang bukan dengan perusahaan yang sama dengan Pak Pipi gimana, hari apa lagi? Saya di bos itu kan kerja cuma sama hari Jumat, Pak. Oh jadi Sabtu Jadi Sabtu Minggunya Minggu yang full time-nya itu saya jalani keramik tempat lain. keramik tempat lain. Nah, jam 5-nya juga nyambung, alhamdulillah itu, Pak. Bosnya marah jadinya setelah tahu itu, tapi tetap gimana? Tetap kerja. Akhirnya semenjak bos saya marah, bos keramik gitu ya. Marah, kenapa kamu ambil kerjaan saya? Saya bilang saya nggak pernah ngambil kerjaan kamu. Saya kerja, ada yang lewat bos saya kerjakan. Udah marah, akhirnya dia nggak mau mengerjakan saya lagi. Oke, silakan. Oh jadi yang sore itu stop kontraknya yang Stop. bos keramik ya. Stop. Akhirnya saya mandiri, Pak. Ah, Mandiri sampai sekarang saya sendiri. jadi kerjaannya tinggal ditelepon Pak orang gitu kalau perlu. Semua ada yang nelpon saya nggak Nah tahu. tapi yang pagi itu bangunan masih tetap. Itu tetap itu Sampai rutinitas bos sekarang? saya sampai sekarang. Oh jadi Karena ini sampingannya ya. sampingannya, Pak. Jadi sampingan saya alhamdulillah itu, Pak, sampai sekarang mungkin nggak ada kayak saya, Pak. Satu hari saya bisa 3 tempat kerja, Pak. Masya Allah. Karena apa? Karena saya punya janji dengan orang. Ah, Kalau hari Sabtu rata-rata saya 3 tempat. Pagi jam 9 sampai jam 8 sampai jam 1 atau jam 2 satu tempat. Makan siang, sembahyang, saya pindah lagi sampai jam 5. Jam 5 saya minta lagi sampai jam 9. Bukan berarti saya ngejar uang gitu, Pak, sebenarnya bukan, karena saya udah punya janji sama orang, nepatin janji walaupun beberapa jam saya jalanin, Pak. Bukannya nggak capek, Iya. capek pun nggak berasa saya. Jadi saya semangatnya itu, wah udah punya janji sama orang, wah udah punya janji sama orang. Padahal sih badan capek. Cuma alhamdulillah, Pak, saya punya amanat dari orang tua, janganlah ngeluh rasa capek. Jangan rasa ada ngeluh capek. Itu alhamdulillah nggak pernah Nggak saya pernah ada sakit. bilang. Alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Jadi Pak Habibie ngomong-ngomong, alhamdulillah sih ya sekarang udah settle ya. Tapi waktu kerja dengan hanya $200 seminggu, cukup nggak sih buat tinggal di Cook Island awal-awalnya itu dulu? Sebenarnya sih kalau dibilang cukup ya pertama kesini sempat down juga, Pak. Karena saya di Indo pun saya udah punya penghasilan sebulan seminggu $1,5 juta, Pak. Karena saya punya pemborong cat dulu di Indo, udah punya anak buah. Nah di sini gaji seminggu 200 dikali 4.500. Oh saat itu Iya, dolar waktu itu 4.500, New Pak. Zealand ya. Betul. Tahun berapa itu ya? Tahun 2009. 9. 4.500 terus naik 500. Tapi terus gimana buat sewa rumah disediain sama perusahaan? Kebetulan waktu itu kita dikasih akomodasi sama bos. Jadi orang kerja di orang tua umumnya dikasih akomodasi ya Pak Habibie ya? Seharusnya sih, Pak, bos itu ngasih akomodasi, tapi nggak semua bos. Bos saya yang sekarang pun nggak ngasih akomodasi. Oke. Ya cuma kayak permit semua itu ditanggung sama bosnya. Nah sekarang ini Pak Habibie udah mandiri. Betul. Itu sejamnya berapa? Alhamdulillah, Pak. Ya saya sedikit mau ngasih saran juga buat teman-teman semua ya. Saya nggak tahu perjuangan kayak apa, mungkin nggak ada orang selain saya. Pak, saya kerja banting tulang, rumah pun saya belum punya, Pak. Maaf saya. Tapi semua saya ngebelain ibu saya. Iya. Saya rumah ngontrak. Ibu saya udah saya bikinin rumah, Pak. Ini rumah di mana Di Indonesia, Di Pak. mana di Indonesia? Di Pandeglang. Masya Allah. Ini saya cerita pribadi ya. Jadi bikin rumah untuk ibu ya? Saya belum punya rumah. Tapi ibu saya belain. Kenapa? Saya nggak bisa balas buat orang tua. Apapun yang kasihkan nggak bisa balas. Tapi semua itu saya nggak tahu. Dengan sendirinya kesusahan saya payah untuk orang tua, untuk adik saya kuliah saya bela-belain sampai lulus. Ibu saya semenjak bapak saya meninggal ya, alhamdulillah. Yang penting saya punya prinsip istri saya nggak terlantar, nih anak istri saya. Orang tua tetap saya kasih. Alhamdulillah, Pak. Saya belum punya rumah. Sekarang ada sih, cuma ngambil BTN. Rumah saya alhamdulillah orang tua ada. Nah dari perjuangan itulah, Pak, yang saya rasakan tiba-tiba sampai sekarang kerjaan hampir nggak kepegang sama saya, Pak. Saya nggak tahu dari mana itu informasi orang telepon tiap hari, tiap minggu. Cuma yang nggak habis pikir itu kayak boleh diatur, Pak.
Padahal saya nggak punya bos Pak Artem. Setelah selesai ini dapat sehari, Pi ada kerjaan nih, masang keramik satu rumah. Oke bos. Walaupun zaman COVID juga tetap ada. Alhamdulillah Pak, saya nggak pernah nganggur selama megang keramik sudah hampir 4 tahun. Yang bangunan tetap juga kan? Itu di bos pribadi. Eh, Itu sorenya aja Pak. iya. Makanya saya di sini nggak ada waktu untuk main. Pokoknya Oh, iya Pak, kan ini nggak ada waktu buat main ya. Tapi berapa dibayar per jam yang ini? Ya, kalau sistem keramik dulu, yang mandiri ini. iya yang mandiri dulu saya pertama dibayar 15, dia ngeliat kerjaan saya dibayar 20 per jam. Oke. Setelah itu nggak tahu dia tiba-tiba nurunin lagi $17. Oke. Akhirnya saya punya modal Pak. Setiap ada orang nyuruh berapa kamu sudah per jam. Oh si A bayar saya 20. Akhirnya terkenal dengan sendirinya $20 per jam. Masya Allah. Sekarang $20 per jam. itu Kalau ya- yang bangunan masih $12 per jam. Oh itu alhamdulillah udah naik Pak 15 per jam. Masya Allah. Itu nggak tahu Pak, alhamdulillah. Terus kalau masalah sekarang saya nggak main per jam Pak. Aha. Saya sistemnya borong sekarang Pak. Oh gitu. Alhamdulillah saya ngecas borongan itu 24 sampai 25 per meter square per meter persegi. Alhamdulillah Pak, saya nggak tahu itu dengan sendirinya aja Pak. Jadi ngomong kalau boleh tahu sekarang ini bisa nabung kira-kira berapa nih per bulan kalau boleh tahu nih? Kalau saat ini ya kalau nabung hanya jujur saya Pak hanya buat ibu aja Pak. Ya buat ibu dikirim ke ibu ya. Iya. Nah, Ya buat anak sih ada sedikit-sedikit. Nah, jadi ya itu Pak saya bilang saya sempat punya pengalaman. Dulu sebelum seperti ini Pak. Cap gaji cuma 250 seminggu, belum buat ibu saya, adik saya kuliah, anak saya sekolah di yayasan, biayanya lumayan. Gali lubang tutup lubang Pak. Pokoknya saya pinjem bayar pinjem. Terus aja muter sampai saya sering tiap hari saya telepon ibu. iya. Tiap jam 12 makan siang saya selalu telepon ibu. Ibu udah makan, ibu udah sholat, ibu selalu itu. Saya nggak tahu dengan sendirinya kebiasaan. Ya Allah. Setelah itu ibu punya duit. Ibu saya nggak pernah bilang kalau saya nanya bilang nggak punya duit. Padahal itu nggak punya duit saya tahu. Akhirnya, tapi kalau perlu ibu saya, entar saya perlu ya buat saya kirimin. Pernah Pak. Suatu saat ibu saya minta duit. Oh ada bu ada. Padahal saya nggak ada Pak. Saya pinjemin, saya kirimin. Oke. Besoknya ada yang nelpon, Epi kamu kerja sibuk nggak? Oh enggak, bisa nggak kerja? Oh boleh. Ya, oh mungkin ini balasannya gitu saya. Pernah lagi suatu saat, pokoknya yang saya sering perhatiin dengan ibu, jangan sayang ke semua orang ngasih ibu, nggak ada habisnya. Jangan ngasih sisa ke orang tua. Saya nggak pernah ngasih sisa Pak, saya belain. Nah terus pernah suatu saat ibu saya telepon, Bu punya duit? Oh iya pengen beli gini. Saya punya duit $150, enggak kurang lebih. Kebetulan bensin udah ada, rokok udah punya, pulsa ada. Saya kirimin semua Pak. Masya Allah. Saya kirimin, besok pagi tiba-tiba ada telepon, Pi bisa kerja, enggak masang keramik kuburan. Oh boleh bos, siap. Itu nggak kenal Pak. Ada aja rezeki ya. Alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu nih Pak Habibie, bangun rumah buat ibu habis berapa kira-kira? Itu dulu material hampir 60 jutaan Pak. Masya Allah. Karena dulu pertama kesini saya ngerombak rumah. Pertama kesini 2008, saya ngirim dulu tuh 10 juta. Kirain saya rumah udah selesai. Ternyata saya pulang masih bata. Akhirnya selesai rumah saya kesini lagi Pak. Nggak tahu itu saya juga. Nah, Saking nggak mampunya orang tua. Oh, tapi alhamdulillah kan sekarang Alhamdulillah, selalu membantu. Nah, Pak Habibie belum jawab nih sekarang kira-kira kalau ngumpulin uang sebulan bisa berapa kirim ke Indonesia? Kalau Kira-kira 30 juta, 40 juta. yang rutin saya punya ansuran di Indonesia itu 10 juta yang rutin Pak. Itu ansuran ya. Mobil satu sama ada yang satunya lagi. Saya punya utang ke bank karena dulu orang tua saya banyak utang, bekas anak mungkin ya. Ya sawah lah inilah. Itu semua saya tutupin Pak, alhamdulillah. Sempat sampai saya ngutang ke bank. Pokoknya saya punya sangkutan di Indo itu 10 juta yang rutin ansuran itu Pak per bulan. Utang-utang semua udah lunas. Alhamdulillah itu punya orang tua udah saya lunasin Pak. Makanya saya bilang mungkin kalau saya memperkaya diri udah sukses saya hidup di sini Pak. Alhamdulillah. Cuma Pak saya Habibie. alhamdulillah. Jadi mulai dari sempet dulu sama bos yang pertama harus pulang ya. Oh harus Pak. Pulang itu Pak. Harus itu ya. Nggak Pulang. bisa kita diem nggak pulang ya. Nggak bisa, tetap saya harus pulang. Saya pulang cuma 3 minggu. Kebetulan orang tua kembali saya lagi. lagi dirawat di rumah sakit. Ya mungkin harus pulang, ya mungkin harus ngerawat orang tua. Sempat ngerawat.
Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Habibie, mudah-mudahan seringnya ini membawa manfaat Iya nih. Pak, jadi apa namanya ya saya pesan saya tolonglah jangan sia-siakan orang tua selagi hidup. Itu yang saya rasakan semua kasih sayang ke orang tua. Balasannya lebih dari itu yang akan datangkan ke kita. Saya mau tanya Pak Habibie, ada nggak cerita teman-teman yang sekarang masih menderita atau susah, itu kenapa tuh? Di mana itu Pak? Di Rarotonga ini Sebenarnya dapat perlakuan yang dari bos nggak baik misalnya. sebenarnya sih Pak bukannya susah ya apa. Jadi hanya permainan di waktu kadang-kadang Pak. Jadi bosnya waktunya enggak tepat. Jadi kebanyakan sih di waktu yang kurang tepat. Kalau gaji sih rata-rata sih standar jam yang enggak tepat. Kadang-kadang itu keluh kesahnya Pak ya. Yang jelas sih semua nggak ada yang enak. Bos kadang-kadang ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Kadang hari libur suruh kerja, kadang jam kerja nggak ditambahin. Nah itu Sarannya gimana Pak Habibie, kalau ada orang yang kerja dengan bos yang kayak gitu yang nggak jujur gitu, sebaiknya seperti apa sikap kita? sarannya sih buat saya kita kerja tetap harus semaksimal mungkin, sebaik mungkin, jangan kecil hati, jangan apa sih ya, jangan berontak nggak karuan. Kita berusaha sebaik mungkin, tepatin waktu, dan kita jangan lupa berdoa selalu, itu kunci pertama. Dan kita pelan-pelan ngomong ke bos, pelan-pelan. Saya rasa sih dengan sendirinya pasti bos juga ada perubahan, banyak yang ngejalanin seperti itu Pak. Tapi yang gak semudah itu. Dan kalau untuk sekarang alhamdulillah Pak itu lebih mudah. Kalau bos kurang benar kita bisa ngadu ke Intap, apa permasalahannya, istilahnya kayak begitu kayak tadi kan bla 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 bla, nanti Intap yang ngatasin. Intap itu apa Pak Habibie? Apa namanya, Lembaga. internal affair untuk Oh, pembantu si internal pekerja Pak. affair, Ya. ya. Dalam Departemen Dalam Negeri. Iya itu pemerintahan Tapi nerima pengaduan dari si pekerja. pekerja ya. Dulu kan kita nggak kenal pahala itu. Sekarang alhamdulillah Pak ada pelaturan baru, bisa pindah bos, bisa transfer. Kalau dulu harus pulang semua ke Indo. Sekarang alhamdulillah itu bisa, udah mulai agak keringenan lah. Kalau mau pindah, yang penting selesai kontrak, datang ke Intap, Intap bisa nyariin bos, ngebantu. Yang penting ada surat resign, bisa pindah. Pak Habibie rencana gimana? Mau akan terus di Rarotonga sampai kapan? Selagi masih sehat Pak dan masih banyak anak lagi yang masih memerlukan biaya, mungkin masih di sini. Mungkin ada rencana sih mungkin 2-3 tahunan lagi baru. Gak ada rencana pindah dari Rarotonga ke negara lain? Itu dia Pak, saya pengen sebenarnya ke New Zealand loh Pak. Gitu. Cuma saya dengar di New Zealand katanya standar gaji 22 apa 23 gitu kan. Jadi saya lagi hitung-hitung Pak. Iya, lebih gede Pak Habibie dong Saya sekarang. di sini di bos 500. Ini cerita Iya. cerita loh Pak, ini cerita angka ya. Di bos 500. Sekarang saya sistem di sini megang borong. Kadang seminggu saya dapat 1000 itu di luar. Itu karena kan saya sistem borong paling ngegaji. Saya selalu buat temen Pak. Saya ngegaji teman di sini saya bayar $13 per jam teman. Alhamdulillah dari jam 5 jam 9. Jadi sekarang punya pegawai. Kalau ada, pas Pak. ada berapa orang biasanya yang di Ya kalau lagi diburu-buru saya kadang ada 2-3 orang gitu. seneng ya sekarang malah punya usaha sendiri. Ya sama di Indo juga saya dulu megang proyek sih Pak. Yang nggak tahu mungkin jalannya harus seperti itu. Nah di sini banyak cerita sebenarnya Pak. Dulu itu buat komunikasi susah ke Indonesia. Sengsara dulu Pak. Sekarang udah enak ya. Sekarang ada dia WhatsApp, HP. Oh dulu mas susah Pak. Iya. Baik Pak Habibie, terima kasih banyak sharingnya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Jujur Channel. Demikian tadi obrolan kita dengan Pak Habibie. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat Jujur Channel semua, terutama buat sobat-sobat Indonesia yang ingin bekerja ke Rarotonga ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya Pak Habibie ya untuk teman-teman semua. Saya Agam Jaya dan Pak Habibie, terima kasih atas perhatian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel melaporkan.